Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ratnasari, NPM 19510200180, Prodi Perbankan Syariah kelas F semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, sertakan perbedaan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan merupakan instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Pasar modal syariah sendiri tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Instrumen yang ada di dalam pasar modal syariah yaitu ada 3. Yang pertama adalah sekuritas aset. Instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan, manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Lalu, terdapat pula bentuk penyertaan mudharabah yang mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut, namun tidak meliputi hak suara, pengawasan, atau pengelolaan. Yang kedua, sekuritas utang. Dalam instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada sekuritas modal. Dalam instrumen ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional yaitu pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia secara umum. Kegiatan pasar modal syariah sama dengan kegiatan pasar modal konvensional. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah yaitu resiko daya beli, resiko bisnis, resiko tingkat bunga, resiko pasar, dan juga resiko likuiditas. Cara menanggulangi resiko tersebut yaitu investor harus mengerti karakteristik dari setiap jenis reksadana sehingga mempermudah berinvestasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko yang dapat diterima. Misalnya, investasi pada reksadana saham sebaiknya dilakukan untuk jangka panjang sebab bisa melakukan redemption dalam jangka pendek, maka kemungkinan terkena resiko penurunan nilai akibat fluktuasi harga saham lebih tinggi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah. Yaitu yang pertama, pilihlah perusahaan efek
adanya Syariah Online Trading System atau STOS. STOS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Ketiga, pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Keempat, transfer uang untuk modal awal investasi serta install sistem online trading syariah atau syariah. Yang kelima yaitu kenali saham syariah yang diinginkan. Pertanyaan yang keempat, berikan pendapat mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Yaitu pendapat saya, pentingnya investasi dalam Islam karena merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan. Dalam Islam, investasi dikategorikan sebagai kontrak amanah, yaitu kedua belah pihak dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu atau pembagian untung atau rugi berdasarkan modal dari keduanya, atau kita kenal dengan musyarakah atau kerjasama. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.